Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidina tahirin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Malam ini kita memasuki malam ke-18 di bulan Ramadan. Yang kita ketahui bersama, di malam-malam seperti ini 14 abad silam telah terjadi sebuah peristiwa agung, peristiwa turunnya Al-Quran yang kita sering kenal dengan istilah nuzulul Quran. Kaum muslimin yang berbahagia, nuzulul Quran adalah istilah dari lughah atau bahasa Arab dengan dua kata, nuzul dan Al-Quran. Nuzul berasal dari nazala yang zilu nuzul, yang berarti turun. Ketika diidofatkan dengan kata yang lain dengan Al-Quran menjadi nuzulul Quran, kita maknai peristiwa turunnya Al-Quran. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, nuzulul Quran telah dikutip oleh Allah dalam firman-Nya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, al-ayah. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan atas petunjuk itu serta menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagaimana kemudian kita mengisi amalan-amalan untuk memperingati peristiwa nuzulul Quran? Setidaknya pada kesempatan kali ini saya Al-Faqir Abdul Muhaimin berbagi terkait amalan-amalan yang sebaiknya kita kerjakan untuk memperingati nuzulul Quran. Yang pertama adalah membaca dan mentadabburi Al-Quran. Membaca Al-Quran tidak sekedar menghatamkan, tetapi lebih dari itu, marilah kita kemudian mentadabburi, mentafakuri ayat-ayat Al-Quran. Tidak hanya pada ayat-ayat qauliyah, melainkan yang ada di dalam sekitar kita, di sekeliling kita, ayat-ayat kauniyah yang Allah hadirkan di hadapan kita sebagai dasar pijakan untuk belajar bertafakkur sehingga hadir rasa syukur dalam hati kita. Perintah membaca Al-Quran telah kita dengar bersama dalam sebuah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kutip dari kitab At-Tibyan. Di sana diungkapkan
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menganjurkan kepada kita dengan segat kalimat fil amr. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan hadir pada hari kiamat kelak sebagai syafaat, memberikan syafaat di ashabi, bagi siapa saja yang gemar membaca Al-Quran. Dan pada kesempatan yang lain, mempelajari, membaca, dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran akan meninggikan derajat kita sebagai umat manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu sekalian adalah orang yang belajar tentang Al-Quran wa 'allamahu, dan mampu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Amalan yang kedua adalah sholatul lail, sholat malam. Pada satu kesempatan Rasulullah juga memberikan sabdanya untuk kita sekalian, bahwa sholat malam kita kerjakan merupakan contoh daripada amaliyah orang-orang soleh terdahulu. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk senantiasa berkiprah dalam amalan-amalan soleh, sehingga menjadikan diri kita berkualitas di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan yang ketiga adalah i'tikaf. I'tikaf kita sering mendengar dengan berdiam diri. Berdiam diri di dalam masjid, karena syaratnya adalah di dalam masjid. Tujuan i'tikaf tidak lain adalah untuk introspeksi diri atas segala perbuatan-perbuatan dosa-dosa kita di masa lampau, baik sengaja ataupun tidak disengaja kita lakukan, sehingga hal yang demikian menjadi dosa bagi kita di masa lalu. Di samping sebagai introspeksi diri, i'tikaf juga berfungsi tentunya menghantarkan diri taqarrub ilallah, dalam rangka pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan amalan yang keempat adalah memperbanyak doa dan zikir. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah intinya ibadah. Maka di dalam sholat juga akumulasi dari doa-doa yang kita kerjakan. Kemudian memperbanyak zikir untuk memperingati malam nuzulul Quran. Saya teringat pada sebuah dialog antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan malaikat Jibril pada saat beliau Mi'raj. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat bayangan sekumpulan manusia di pelataran surga di kelas istimewa. Lantas Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, man haula? Siapakah mereka? Apakah mereka golongan para nabi?" Jibril menjawab, "Bukan." Lantas Nabi kembali bertanya, "Apakah mereka golongan para rasul?" Jibril pun menjawab, "Bukan." Penasaran Rasulullah kemudian bertanya, "Ya Jibril, kalau bukan nabi, kalau bukan rasul, lantas siapa mereka?" Jibril mengutarakan jawaban dengan singkat, "Mereka adalah umatmu Tuhan, yang dalam kehidupannya lisannya basah dengan zikir kepada Allah. Kana fid dunya lisanuhu ratban bidzikrillah." Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan serta kesempatan
untuk terus secara kontinu tanpa terputus untuk senantiasa wusul, nyambung ruh kita, nyambung batiniah kita untuk senantiasa menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dari keempat amalan tadi itu insya Allah menjadikan diri kita berstatus soleh dalam tataran status umat muslim. Jadi kita tidak cukup hanya berislam saja, berhenti pada tataran iman saja, melainkan tujuan berikutnya adalah menjadi insan yang bertakwa. Oleh karenanya, untuk mendapatkan status takwa tersebut, tentunya kita harus iringi segala aktivitas kegiatan keseharian kita dengan mengisi amalan-amalan soleh. Dalam Quran surat An-Nahl ayat 97 Allah menegaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Al-ayah. Yang artinya, barang siapa yang beramal soleh, baik ia laki-laki maupun perempuan, sedangkan dalam hatinya beriman kepada Allah, maka Allah janjikan baginya kehidupan yang penuh dengan kebaikan. Dan Allah akan memberikan balasan pahala kepada mereka atas apa yang mereka kerjakan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menuai kemanfaatan. Akhirul kalam, khudh masofa wa dha' makadar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.